Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang 35 amalan pelebur dosa. 35 amalan yang bisa melebur dosa. Jadi amalan ini apabila kita amalkan tidak hanya mendatangkan pahala, tidak hanya meninggikan derajat, tapi juga otomatis dengan amalan ini dosa-dosa kita oleh Allah dihapus. Yang pertama, masuk Islam. Orang kalau masuk Islam, semua dosa sebelum dia Islam oleh Allah dihapus, tapi kebaikannya ditulis. Amalan yang kedua, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih. Orang yang takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Kemudian amalan yang ketiga sebagai penghapus dosa adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita. Bangun tidur baca doa bangun tidur, diniati mengikuti Nabi Muhammad, dosanya diampuni. Nanti mau masuk kamar mandi diawali pakai kaki sebelah kiri, diniati menyamai Nabi Muhammad, dosanya diampuni. Diiringi dengan doa. Keluar pakai kaki kanan, diiringi dengan doa. Maka setiap amalan yang kita amalkan dan amalan itu sesuai dengan contohnya Nabi Muhammad, maka amalan itu akan menghapuskan dosa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku kata Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, di dalam firman Allah, ikuti aku, yaitu aku di sini Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Amalan yang keempat, memiliki rasa takut kepada Allah. Contohnya kemarin hadis seorang laki-laki yang sepanjang usia senantiasa bermaksiat, tidak pernah ibadah, ketika meninggal minta dibakar. Setelah Allah bangkitkan, Allah tanya, kenapa minta dibakar? Dibilang min khasyatika ya Rabb, karena aku takut kalau nanti aku berjumpa dengan engkau ya Allah, aku mau jawab apa? Dengan rasa takut itu Allah jadikan semua dosanya orang ini oleh Allah diampuni. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menjauhi dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menjauhi dosa besar yang telah dilarang oleh Allah, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Nah, maka itulah salah satu di antara sebab yang menjadikan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Sekarang yang baru di pagi hari ini, silakan dibuka pada halaman yang ke-17. Halaman berapa? Iya, beda. Punya Anda 18 ya. Punya Anda 16, punya saya 17. Memang selangkah lebih maju. Lah ya, punya saya 17, cetakan lama. Amal yang keenam, di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah iman dan amal soleh. Dimana kalau kita ngomong iman dan amal soleh, dua-duanya digabung, Bu. Maka iman punya makna tersendiri, amal soleh punya makna tersendiri. Kalau dua-duanya disebut. Jadi iman disebut, amal soleh juga disebut. Maka iman artinya amalan yang berkaitan dengan hati. Iman adalah amalan yang berkaitan dengan hati. Sebagaimana kalau kita fahami, rukun iman ada berapa? Ada 6. Semuanya amalan apa? Amalan hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha dan qadar.
Maka keimanan itu adalah murni amalan hati ketika kata iman digabung dengan amal soleh. Tapi kalau iman berdiri sendiri, maka otomatis iman itu ucapan dengan lisan, dipercayai, diyakini di dalam hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, faham sampai sini? Jadi iman kalau digabung dengan amal soleh, maka kalau iman disebut, amal soleh juga disebut, berarti iman amalan apa? Hati. Nah, kemudian disebutkan dalam salah satu buku yang bercerita tentang keutamaannya Abu Bakar. Hebat deh Abu Bakar itu. Hebat kan? Maka disebutkan di sana Abu Bakar itu mengungguli sahabat yang lain bukan karena sholatnya. Abu Bakar mengungguli sahabat yang lain bukan karena jihadnya. Kalau jihad lawan Khalid ibnul Walid tentu ya kalau kita ngelihat secara zahir ya, itu Khalid bin Walid lebih apa? Lebih mentereng. Iya apa enggak? Apalagi dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Kedermawanan Abu Bakar sangat dermawan. Tapi ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Nah, akan tetapi yang menjadikan Sayyiduna Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu mengungguli sahabat yang lain secara mutlak, itu hatinya. Apanya? Hatinya. Maka Abu Bakar ini adalah orang yang ketika Isra wal Mi'raj percayanya kepada berita itu begitu mudah. Iya apa enggak? Ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj, cerita kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Enggak masuk akal ini. Ini Muhammad ngarang," katanya. Terus pergi salah seorang kafir Quraisy, ternyata ketemu siapa? Abu Bakar. Ngomong, "Abu Bakar, temanmu nampaknya sudah mulai gila. Tadi dia ketemu kepada kami, dia ceritakan tadi malam jalan-jalan ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis diangkat ke Sidratul Muntaha, kembali turun ke Baitul Maqdis, balik lagi ke Mekah sebelum matahari datang. Dia pergi mataharinya sudah pulang, dia balik matahari belum datang." Apa kata Abu Bakar? Wenteng jawabannya. Dan ini yang menjadikan Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? In qala dzalika faqad sadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Wis, coba Bu. Dan Anda harus lakukan itu untuk suami Anda, Bu. Pokok suami ngomong apa aja, lek sampean sing ngomong Mas, bener. Setuju? Suami setuju, saya juga setuju, sama. Saya juga setuju dengan panjenengan. Cuma ibu-ibu ini yang masih pakai dengan syarat ya, syarat dan ketentuan. Masya Allah ya. Nah, maka dengan itu apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq bikin orang kafir Quraisy kaget. Apa kata Abu Bakar? Loh, masa cuma jalan-jalan saya tidak percaya? Dalam tanda kutip jalan-jalan ya, Isra Mi'raj maksudnya. Lawang setiap hari itu dia menjelaskan ayat yang turun dari langit, dan setiap hari saya percaya itu ayat, padahal saya tidak ikut dengar itu ayat. Langsung dari Allah turun ke malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad bacakan untuk kami. Saya percaya, kata Abu Bakar. Lo masa urusan fisik berangkat ke Baitul Maqdis, naik Sidratul Muntaha, turun Baitul Maqdis, balik ke Mekah, saya tidak percaya. In qala dzalika faqad sadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Nah, maka itulah iman. Nah, termasuk iman sekarang ini, Bu, kalau mau dirangkum dari yang 6 itu oleh Rasulullah, dirangkum di dalam 2 keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Walaupun 2 ini tidak berarti menghilangkan 4 yang lain, tidak. Tapi di dalam hadis-hadis secara umum kebanyakan mengatakan apa? Pendorong orang untuk jadi baik, pendorong orang untuk meninggalkan keburukan. Itu 2, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah apa? Dia yakin Allah melihat, dia yakin Allah mengawasi, dia yakin Allah yang ngasih rezeki. Maka Ali ibnu Abi Thalib ketika seorang laki-laki datang, "Ya Ali, saya mau zina." Kata Ali, "Tidak apa-apa. Ada beberapa syarat tapi." Syarat pertama,
cari tempat yang Allah nggak ngelihat. Kata anak itu, bentar, kasih saya waktu. Di mana ya? Mikir dia. Masjid jelas konangan. Toilet mengkhawatirkan. Rumah mertua, wow, cari mati. Tidak bisa, oh tidak ada ahli. Oh ya sudah, kalau syarat pertama tidak ketemu, saya kasih syarat kedua. Apa syarat kedua? Jangan lakukan perzinaanmu di bumi dan tempat yang milik Allah. Dia mikir, bentar, kasih saya waktu. Tempat yang bukan milik Allah. Dia mikir, mau lari ke hutan, punya Allah. Mau masuk villa punya Allah. Mau ke tengah laut, enggak, kata dia, enggak bisa Ali, enggak bisa. Ya sudah, tak kasih syarat ketiga. Silakan berzina asal jangan makan rezekinya Allah. Jangan pakai rezekinya Allah. Mulai pakaian, makanan, udara, jangan dipakai yang punya Allah. Dia mikir, kasih waktu. Wait a moment. Ngerti enggak bahasa Inggris? Saya ini ngertinya sedikit tapi pamernya kayak yo ya. Sudah, tunggu sebentar. Pikir dia, nafas saya oksigennya Allah. Kalau saya minum, airnya milik Allah. Saya makan makanan dan uangnya dari, tidak bisa ya Ali. Tidak bisa. Ya sudah, kata Ali. Terus mana mungkin kamu mau bermaksiat kepada Allah, sementara kamu dilihat Allah, kamu di buminya Allah, dan kamu makan rezekinya Allah. Tak kasih syarat lagi, kata Ali. Satu, kalau kamu pas berzina, terus malaikat mautnya datang, kamu bilang sama malaikat maut tunggu 30 menit ya. Saya mau tobat dulu, mau mandi dulu, mau sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu cabut. Bisa apa enggak? Kata dia, enggak mungkin ya Ali. Ya sudah, kalau enggak mungkin jangan maksiat. Nah maka artinya hadirin dirahmati oleh Allah, man kana yu'minu billah, iman kepada Allah itu yang paling mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Anda sholat, kalau karena Allah bu, dilihat orang, enggak dilihat orang, tetap sholat, betul enggak? Anda sedekah, kalau karena Allah, orang lain mau terima kasih, orang lain mau tidak terima kasih, tidak peduli. Yang penting saya sedekahnya insya Allah oleh Allah diterima, pahalanya juga dapat, kan begitu. Nah maka yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, iman dengan datangnya hari akhir. Boy, hari akhir itu awalnya apa sih? Anak tangga pertama yaumil akhir itu apa? Kiamat sughra apa? Kiamat kan ada 2. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kalau kiamat kubra itu hancurnya alam semesta. Kalau kiamat sughra, kematian. Nah, maka dikatakan oleh para ulama, anak tangga pertama dari akhirat, dari wal yaumil akhir, anak tangga pertamanya kematian. Nah maka maksudnya barang siapa beriman kepada datangnya hari akhir, kenapa jadi pendorong untuk melakukan amal kebaikan? Baru bu, sekarang tanggal berapa? 25. Tak kirimin video nanti ibu-ibu. Saya kirim lewat Bu Puji aja, nanti silakan share ya. Baru tanggal 20 yang lalu. Berarti berapa hari yang lalu? 5 hari yang lalu. Laki-laki pakai celana jeans. Maaf ya, secara style, tampilan luar, biasa banget. Yo boleh jadi kalau dalam bahasa sekarang, tampilannya gak nyunah gitu loh. Tampilannya apa? Gak nyunah. Pakai kaos, kaosnya pun ketat. Dan nampaknya kalau celana itu diberdirikan orangnya, nampaknya pun isbal. Tapi subhanallah, Anda tahu meninggalnya pas sujud, dan tidak obah tekok sujud, tetap sujud sampai oleh orang lain dilentangkan, dibalik kemudian dibikin terlentang. Coba, artinya
Ketika kita mengimani kedatangan hari akhir, nomor satu mendatangi kematian, meyakini datangnya apa? Kematian. Apa yang terjadi? Insya Allah minimal ya ono reme lah, ya ndak? Kating ini, aduh ya Allah. Maka yang paling bahaya itu apa? Merasa masih panjang umur, merasa masih sehat walafiat, merasa masih tidak sakit, merasa masih panjang di dunia, itu yang medeni juga, iya apa ndak? Nah, termasuk beriman dengan datangnya hari akhir itu beriman dengan adanya apa? Al-jaza, pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah lah pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Artinya apa? Orang kalau orientasi hidupnya cuma dunia, ya dia ndak akan baik. Baiknya cuma hitung-hitungan, sampean tak kei opo, sampean balas nang aku opo. Aku ngelakoni iki terus aku oleh opo. Ndak, jarang jadi baik, tulus itu jarang. Sama seperti sekarang, hati-hati, mulai banyak janji palsu ini bentar lagi nih. Mulai banyak. Kalau saya nikah lagi, kenapa? Masuk. Suka saya sama panjenengan, Masya Allah, supporter setia ini. Nah, kalau saya jadi, aduh. Lah saiki lho sing wis dadi nandi kabeh. Loh kok masih mau keulang-ulang lagi? Kok masih mau tertipu untuk yang kesekian kalinya? Kan sudah tidak bisa. Nah, maka termasuk mengimani datangnya hari akhir itu mengimani adanya apa? Balasan kelak di akhirat setelah kita meninggal dunia. Karena terkadang kebaikan, kadang-kadang loh ya, kebaikan itu tidak langsung berbalas di dunia. Iya benda. Nah, tapi kalau orangnya itu orang yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia tidak akan kecewa. Biarin dunia tidak dapat, tapi nanti oleh Allah akan dibikin sempurna di hari kiamat. Nah, sudah, maka amalan yang keenam yang menjadi amalan pelebur dosa adalah iman dan amal soleh. Maka kata iman di sini diartikan amalan hati, dan jelas kalau amal soleh amalan apa? Amalan fisik. Sekarang saya mau tanya, amal soleh itu kan nampaknya fisik, tapi amal soleh yang paling besar itu amal soleh yang keluar dari hati. Ikhlas itu hati atau amal? Hati. Tawadhu itu hati atau amal? Hati. Lapang dada itu hati atau amal? Nah, ternyata semua amalan-amalan besar itu justru amalan hati. Bahkan amalan fisik yang besar, kalau hatinya tidak baik bisa jadi tertolak. Ada orang meninggal syahid di medan perang, ternyata masuk neraka gara-gara tidak ikhlas. Iya enggak? Ada orang rajin sedekah, ternyata masuk neraka gara-garanya pengen dibilang dermawan. Ada orang lagi yang lain rajin dan pandai membaca Al-Quran, masuk neraka, apa yang terjadi? Ternyata dia pengen dibilang Quran reciter. Kalau sekarang kan gitu ya, kalau zaman dulu qari'ul Quran, pembaca Al-Quran. Nah, maka justru amal soleh yang paling besar itu adalah amal soleh yang dilakukan oleh hati. Contoh, salah seorang sahabat Nabi 3 hari berturut-turut lewat, Nabi Muhammad bilang ini orang calon penghuni surga. Setelah sahabat yang lain nginep di rumahnya, penasaran amalan apa ini kok dia bisa disebut sebagai penghuni surga. Dan bukan sekali, berapa kali? 3 kali Nabi Muhammad mengatakan ini orang penghuni surga, ini orang penghuni surga. Besok lagi ini orang penghuni surga. Maka salah seorang sahabat masuk ke rumahnya, pengen lihat apa amalannya. Bukan sholat, bukan puasa, bukan ngaji. Amalannya apa? Sebelum tidur dia maafkan semua orang yang nyakitin dia. Ibu-ibu bisa? Ya mudah-mudahan ya. Kan ngaji itu supaya bisa ya.
Jadi sebelum tidur, maafin semua orang yang ganggu. Oh, dulu yang pernah ngerebut suami saya, lupa. Hah? Nggak mulai, ini kan contoh kasus. Loh kok mulai dari mana sih Bu? Saya lek ceramah diginikan terus, saya gak ceramah loh saya nanti. Sudah yang. Misalkan dulu pernah beli gamis sama ibu-ibu, ternyata barang sudah dibayar, uangnya sudah dibayarkan, barang tidak kunjung. Nah itu lupain. Ya walaupun tentu ya perlu perjuangan kan, tapi pahalanya apa? Insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun. Dalam surat apa? At-Taghabun ayat yang ke-9. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-9. Sebentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jama'. Ingatlah pada suatu hari yang Allah akan mengumpulkan kalian semua. Maka dikatakan dalam ayat yang lain, wa 'indallahi tajtami'ul khusum. Khusum itu apa, Bu? Permusuhan. Jadi kalau ada orang di dunia musuh-musuhan, yang satu merasa terzolimi, anehnya yang satu juga merasa terzolimi. Lo kok karo-karo merasa kaiso, kok sing salah deh. Yang sana bilang ndak bisa, dia yang salah. Maka nanti perseteruan itu akan dihakimi di hadapan Allah. Tajtami'ul khusum. Orang yang dulu tanahnya pernah diambil, orang yang dulu kehormatannya pernah jatuhkan, orang yang dulu pernah difitnah, orang yang dulu pernah disakiti dalam keadaan dia tidak mampu balas. Wa 'indallahi tajtami'ul khusum. Nanti hati-hati. Ketemuannya di mana? MUG. Ketemuannya di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yajma'ukum liyaumil jama'. Ingatlah pada suatu hari di mana kami akan kumpulkan kalian, kata Allah. Dzalika yaumut taghabun. Dan itulah hari at-taghabun, ditampakkannya kesalahan. Yauma tublas sarair. Di mana pada hari itu yang sesuatu waktu di dunia tertutup di dalam hati kita, oleh Allah semuanya apa? Dibuka. Ono wong sing sak majelis taklim tapi mencep-mencepan. Ketoke meneng tapi atine kemerungsung. Nanti sama Allah semuanya apa? Yauma tublas sarair. Dzalika yaumut taghabun. Itulah hari ditampakkannya kesalahan. Semoga Allah tutupi kita. Amin ya rabbal alamin. Terus apa? Wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan. Tapi untuk orang-orang yang ketika di dunia mereka beriman dan ketika di dunia mereka senantiasa melakukan amal soleh, apa yang Allah berikan untuk mereka? Tidak ada yang gratis, Bu. Dibayar sama Allah. Anda capek tahajud, dibayar. Anda kerja keras kerja supaya keluarga tidak minta-minta, dibayar sama Allah. Anda ngelayani anak dengan baik, Anda ngerawat orang tua dengan baik, dibayar sama Allah. Tidak ada yang cuma-cuma, tidak ada yang sia-sia. Wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia senantiasa melakukan amal saleh, yukaffir anhu sayyiati. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya.
wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan bonusnya apa? Sudah dosanya diampuni, oleh Allah dia diganti dengan syurga. Khalidina fiha abada. Dia kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Dan itulah senyata-nyatanya keberuntungan. Jadi beruntung yang paling benar yaitu. Kalau beruntung karena nipu orang bukan beruntung. Itu sekarang nampaknya untung, nanti bakal buntung, celaka. Itu dalam surah At-Taghabun. Dalam surat apa? At-Taghabun ayat yang ke-9. Sekarang ayat yang kedua, surat Al-Ankabut ayat yang ke-7. Surat apa? Al-Ankabut ayat yang ke-7. Masih tentang iman dan amal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang senantiasa iman dan orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Dan lihat bu, amilu, fiilnya fiil apa? Madhi. Madhi artinya sudah terjadi, lampau. Berarti begini, nuntut bayaran dari Allah harus kerja dulu. Karena ayatnya mengatakan bukan sedang beramal, tapi apa? Telah beramal. Walladzina amanu wa amilus solihati. Orang yang iman dan mereka telah gemar, sudah banyak, sudah sering, tidak pernah berhenti. Maka jargon itu jangan cuma jargon, dilakoni, ojo leren dadi wong api. Jadi di mobil baik, di jalan raya baik, di rumah baik, sama teman baik, sama keluarga juga baik. Ketika belanja masuk pasar juga baik, di acara apapun baik. Kenapa? Karena ketika Anda senantiasa baik, itulah makna ayat wa amilus sholihat. Tapi ingat, diamalkan dulu, bayarannya nyusul. Karena kalau tunai, tidak ada orang jahat bu. Sholat, mari sholat, moro-moro langsung oleh duit 1 miliar. Tidak ada masjid kosong kalau begitu. Kowabe masjid kebek kabeh. Kenapa? Bayarannya tunai. Lah sekarang justru ujiannya itu ketika bayarannya belum nampak dengan mata. Lu kok tetap gelem sholat? Karena awalnya apa? Walladzina amanu. Iman dulu. Kalau imane ketoto, walaupun bayarannya belum kelihatan, tetap ya yakin. Oh sekarang belum, nanti insya Allah pasti dapat. Jadi jangan tergoda dengan kalimat-kalimat yang menjadikan ibadah itu peraih dunia secara instan. Ngerti enggak? Seakan-akan pokok lewis ibadah, bisnisnya mesti sukses. Ndak harus. Banyak sahabat ibadah miskin ya wake. Kalau ibadah rumah tangganya langsung baik, ndak tentu. Ada orang yang ibadahnya baik diuji lewat keluarganya. Nggih napa mboten? Nah, maka ibadah itu berdiri sendiri. Walaupun ya tetap pasti ada dampak positif. Pasti ada. Tapi bukan semuanya Allah bayar tunai di dunia. Kalau semuanya Allah bayar tunai di dunia, ndak ada orang kafir, Bu. Ndak ada orang pelit. Long nyumbang 10.000 mlebu kotake majelis taklim langsung balik 10 juta kok. Kira-kira Anda gak 10.000, 10 jutanya dibalik no maneh. Cek dadi 100 saya dilebok no maneh. Dadi saem dilebok no maneh. So gak nikmat-nikmat ngelebok no terus ini ya. Nah kenapa? Nggak ada tantangan. Justru tantangannya itu adalah ketika pahalanya belum tampak tapi Anda sudah mampu berbuat kebaikan. Nah maka itu salah satu di antara keutamaan umat akhir zaman yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad tapi iman kepada Nabi Muhammad. Yang Rasulullah katakan apa? Saya rindu kepada siapa? Kepada siapa? Saudaraku. Para sahabat bilang, loh bukankah kami saudaramu? Oh bukan,
Antum ashabi, kalian sahabatku, kan begitu kan hadisnya. Terus Rasulullah jelaskan siapa itu saudaraku yang aku kangen sama mereka, yaitu mereka yang tidak pernah melihatku tapi mereka beriman denganku. Hebat. Kalau para sahabat yo jos luar biasa, ndak bisa dibandingkan dengan apapun. Betul apa enggak? Tapi ketika para sahabat beriman, ada sosok yang dilihat. Ketika mereka mengagumi Nabi Muhammad, oh manusianya kelihatan gantengnya, ketok, akhlaknya jelas, tutur katanya terdengar dengan baik. Yo kalau ndak cocok ya kebangetan. Wong manusia sebagus itu kan. Nah, tapi kalau kita ini yang kita baca apanya? Sejarahnya. Iya lah sing jelasno cetho. Kadang-kadang sing jelasno gak cetho. Wis jelasno gak cetho jamaah campur angop. Iya. Anda tahu enggak Bu, kajian kalau di Pare sana Bu. Di Pare itu ada beberapa taklim putri. Saya ngisi semua. Ada Raudhatul Ilmi, ada Nisaul Jannah, ada Majelis Taklim Istiqomah, ada Bunda Smart, ada Cinta Surga. Itu semua pengajian Bu, ono suguhane. Kenapa? Iya, dan rata-rata sama, dilepei. Jadi lepek plastik kecil-kecil itu, yang dari plastik, yang warna hijau, merah, itu desainnya apa? Ada lempernya, ya ganti-ganti, kadang-kadang lemper, kadang-kadang pastel, kadang-kadang lumpia. Tapi kan dia sedep ya, mbek ngurungokno mbek mangan lombok dah keres ini. Kan enak iya. Malang saya lihat belum pernah ketemu saya. Di mana ya? Di mana ada? Di sini? Iya, suguhan angin ini. Allah bawa sendiri ya Allah. Oh, panjenengan modal ya kayak arek sekolah bontot ya. Ya Allah. Saya dulu kalau mau sekolah sama umi saya dibuatin apa bekal itu telur ceplok. Sampai sekolahan tahu enggak? Tak kasihin temen saya. Pulang tempatnya kosong. Umi saya seneng. Pinter, ya ngono lah nak. Mama semangat lek masak malah. Mari tak kayak nomane. Iya mah. Besok tak kasihin teman saya lagi. Tiap hari begitu. Lama-lama umi saya mikir, bentino mangan gak lemu-lemu. Nggak tahu yang gemuk teman-teman sekelas. Nah sudah ibu-ibu. Subhanallah. Maka jangan sampai amalan ibadah yang tujuan awalnya adalah akhirat digunakan untuk instan mencari dunia. Yo contohnya banyak lah. Saya ndak mau nyindir-nyindir lagi sekarang. Kapok saya. Ndak. Iya. Langsung aja. Ya tambah nemen. Nyindir dia mau uang entah ini langsung ya. Yang bilang jual penter dapat Pajero. Aduh. Ada orang jual penter saulan gak balik. Petangulan gak balik, dibilang sama ustadznya, sabar, ini sebentar lagi akan datang kejutan besar. Sabar wongi, sampai setahun susu gak balik, diparani ustadznya. Penipu jadi. Nah ini bukan ustadznya penipu, orang yang sedekah yang salah niat gara-gara salah menangkap apa yang disampaikan oleh penceramahnya. Dan bisa jadi memang terjadi kekurangan pada penceramah yang seakan-akan pokok lek berani jual mobil Allah ganti dengan mobil yang lebih. Yo gak mesti ngono, gak begitu konsepnya besti. Apa yang Ferguson itu apa? Apa yang Ferguson itu? Tidak semudah itu Ferguson, ngawur ya Anda. Lo kalau sekarang ngedol penter menit toko Pajero, mobil saya tak jual dari dulu itu. Sebelah sini mobil tak ket biyen tak dolisan. Tapi kan konsepnya tidak begitu. Ada ujian, ada faktor yakin tidak yakin, ada faktor keimanan, ada faktor keikhlasan, ada faktor kerelaan hati, ada faktor yang penting Allah seneng, kan begitu. Lah kalau Mas Madi selanjut. Nah, maka jangan Bu, termasuk kalimat-kalimat solawatin aja. Lihat mobil mewah pengen, solawatin aja, ntar juga datang sendiri rupamu. Datang sendiri sopo sih ngei. Iya lek ustad, kalau ustad kemungkinan dikasih masih ada. Lek jamaah iki lho.
Serius ini saya ngomong apa adanya, betul enggak? Lo kalau ustadz ada jamaah yang merasa terkesima, ada jamaah yang merasa, wah ini ustadz top banget ini ustadz, nempel dalam hati, omongannya itu relate banget, alah saiki gaya nih bahasa nih relate, apa sih? Sesuai, omongannya itu relate banget in my life, alah in my life. Sudah akhirnya pulang dikasih mobil, kalau ustadz masih lumayan, walaupun saya belum pernah sih. Nah tapi kalau panjenengan, aduh wes tala ikhlas akhirat aja panjenengan dia, akhirat pokoknya wes, insyaallah akhirat dapat, amin. Nah maka jangan sampai tujuan akhirat digunakan untuk mencari dunia. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. La di depannya penguat makna. Lanukaffiranna, lanya itu apa? Penguat. Ditambahi nun yang terakhir, itu nun ada tasydid, ada syiddahnya, ya enggak? Itu namanya dalam bahasa Arab nun littaukid, nun untuk penguatan makna, sama. Artinya Allah menegaskan kepada kita, padahal seharusnya Allah tidak perlu menegaskan kan? Lawang Allah tidak pernah berbohong, kalau janji tidak pernah mengingkari. Tapi karena Allah tahu ini bukan masalah saya, kata Allah, tapi masalahnya manusia yang tipis keyakinannya, maka oleh Allah dikuatkan, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka kami benar-benar akan hapuskan dosa-dosa mereka, walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepada mereka balasan dalam tanda kurung di akhirat yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah maka iman dan amal soleh. Ayat yang ketiga surah Al-Hajj ayat yang keberapa? 50. Surat Al-Hajj ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu wa 'amilus solihati." Semua ayatnya sama kan? Iman dan amal soleh. Karena iman dan amal soleh memang pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum, untuk mereka orang-orang yang iman, orang-orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu pokok lakonono sing becik, yaitu amal soleh. Ngelihat ada sampah berserakan, ya masukin. Ngelihat ada orang nyebrang jalan, motor Anda berhenti dulu, biar dia lewat. Ngelihat ada orang tua keluar pasar, bawa barangnya, mau dinaikkan ke mobil terlalu berat. Wangono. Sampai sekarang Bu, saking jarangnya orang baik, kita mau melakukan kebaikan itu lo izin. Saking gak ono wong apik, sampai ketika ada orang tua ya. Ada orang tua keluar pasar bawa anting 2, yang satu kresek, satu anting. Yang antingnya kelihatan berat gitu. Anting plastik itu, yang anyaman plastik. Sudah, kita mau ambilin. Nyopet ya. Lu mau jenggotan ya nyopet. Ibu ini kak nuduh ya sing ngerotok pantes lah Bu. Saya mau bantuin. Enggak usah. Kali. Kenapa kok sampai dia securiga itu? Ini bukan saya nyeritain saya, bukan. Kenapa kok dia sampai securiga itu? Karena sudah jarangnya orang yang melakukan kebaikan, sehingga ketika ada orang baik minimal curiga. Ono apa-apa mesti. Cocok tinagih utang. Kok tinagih utang? Cocok kate utang iki. Maka sampai ada bahasa ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu. Jadi melakukan sesuatu karena ada maksud yang tentu maksudnya bukan karena Allah, bukan karena akhirat, tapi maksudnya apa? Cek oleh balesan, cek dianggap api, cek disili duit. Nah, maka saking jarangnya orang baik sekarang. Sampai ngelihat mobil berhenti di tengah jalan hanya sekedar untuk nyingkirkan ada batu di tengah jalan. Blas gak tau ketok saiki. Pernah? Ngelihat mobil? Kalau sapi pernah saya.
Serius ini, sapi pernah arah Jombang. Subuh-subuh berangkat dari rumah mau ke Mojokerto lewat Jombang. Subhanallah, kok ono motor mandek tengah embong opo, saya curiga. Aduh, mosok subuh-subuh itu dirampok rek. Tapi saya mikir ngerampok opo, karena opo-opo. Saya ngelihat gitu kan, tidak ada apa. Ternyata apa? Tidak lama setelah itu di depan mobil tadi ada sapi berwarna putih lewat. Oh, ini orang ahli surga ini. Jangankan manusia, sapi loh dikongkon liwat. Karena saya mikir, sampai tabrak, sampai dewe yang rugi itu. Ya, subhanallah. Nah kalau sapi pernah. Maka disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-50. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Dan orang-orang yang melakukan iman dan amal soleh, maka Allah siapkan untuk mereka apa? Maghfirah. Allah siapkan apa? Maghfirah. Apa maghfirah itu? Nama masjid dekat sini. Mana? Maghfirah mana? Situ ya, situ maghfirah. Al-Maghfirah. Saya jadi tahu sekarang ada maghfirah ini. Dulu tidak tahu saya. Masjid Al-Maghfirah. Allah akan berikan ampunan untuk dia. Warizqun karim. Dan Allah berikan untuknya rezeki yang baik. Rezeki yang mulia maknanya boleh jadi surga. Dan boleh jadi rezeki betul-betul rezeki hidup Anda baik, keluarga Anda baik, anak-anak Anda baik, rezeki Anda barokah, Anda melakukan apapun oleh Allah diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan. Itu yang namanya rizqun karim. Allah kasih untuk orang yang senantiasa berbuat baik. Dan kalau mau ngelihat orang baik yang tulus sekarang, kudu nang deso banget. Baru kelihatan orang itu baiknya itu apa? Tulus. Yang bener-bener deso banget itu loh. Kalau masih kayak sawo jajar ini kurang deso lah. Ini masih si rotok-rotok kuto ini. Ini kurang ini. Apa? Kasembon lumayan. Kasembon lumayan. Itu jangan-jangan. Kalau bukan saya yang memuji Kasembon, siapa lagi ya? Bahkan ada ibu-ibu jujur sama saya, Ustadz, saya tidak pernah tahu loh Ustadz ada daerah namanya itu Kasembon. Nah setelah tahu Ustadz ini baru saya ngerti tiba nono daerah jenengi Kasembon. Saya pikir, saya main ngenyek kok di ngarepi wong ibu. Saya pikir ya Allah, ini loh orang Masya Allah, ini gak kadek tedeng aling-aling betulan ini orang kalau ngomong. Tapi betul Bu, sekitaran tahun 96 sampai awal-awal 2000 lah. Itu paman saya itu mesti setiap lebaran pulang dari Jakarta ke Batu. Bawa mobil sama keluarganya. Itu kan zaman itu kan karena masih jarang, maka mesti bawa peta. Lihat dulu kita masuk daerah mana, nanti kan ada tulisan selamat datang di misalkan Purworejo, selamat datang di Sragen, selamat datang di mana gitu kan. Nanti dia cek lagi petanya. Peta bukan peta HP. Tahun 96, 97, peta yang buka itu metu kok motor dhisik itu karena gak cukup motor iki. Metu sik dibuka di kap mesin. Di kap mesin itu dibuka pakai senter. Itu Bu. Berkali-kali paman saya itu lewat, gak ketemu peta namanya Kasembon, gak ketemu. Jadi Kediri, seret, mentok, kandangan, ya pare, kandangan, seret, kelewatan, moro-moro pujon. Lu Kediri, Pare, Kandangan, Pujon. Loh, dicek lagi, Kediri, Kandangan, Pujon. Nampaknya Bu, ini disamarkan oleh orang-orang yang hasut akan kebaikannya Kasembon. Saya khawatir ada orang yang hasad ini hatinya ya. Siapa yang bikin peta zaman itu? Memang tidak masuk waktu itu, subhanallah. Maka Allah akan berikan kepada mereka yang iman dan amal soleh, Allah akan berikan apa? Ampunan dari dosa mereka, dan Allah akan berikan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia apa ya? Kebaikan hidup dunia sampai akhirat. Uripe penak, wong iku lek apik penak. Ibu-ibu tahu ndak? Orang itu kalau baik, kebaikannya itu terpancar di dalam kesehariannya.
Kalau di dalam keseharian terpancar kebaikan, mesti vibe-nya itu bagus. Ngerti vibe dah Anda? Vibe, aura itu pokok aura yang terpancar tuh. Itu mesti orang kumpul sama dia, suasana itu asik terus, ceria, nyenengno, bahagia, ndak murung, ndak sumpek. Bahkan sing duwe utang miliaran itu lali. Itu umum itu, ndak pakai ketemu panjenengan juga lali kok dia. Apalagi lagi ketemu sing duwe utang. Wes silang gak mek lali tok ya. Maka Allah akan berikan ampunan dan rezeki yang mulia. Ketiga ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka yang melakukan amal saleh, Allah akan balas mereka dengan ampunan dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Amalan yang ketujuh. Sudah ya, iman dan amal saleh sudah ya. Jadi amalan yang salah satu yang menjadi pelebur dosa apa? Iman dan amal soleh. Ceto itu apa? Ceto. Ceto bukan ceto. Ceto. Ceto itu jelas, mandes, to the point, gamblang. Ini paling pas, gamblang. Amalan yang ketujuh, beriman dan berjihad dengan harta dan jiwa. Nah, ini saatnya jihad dengan harta ini. Ustaz ojo ngomong tok. Saya tidak mau pamer amalan saya di sini, nanti hilang. Ini sekarang saudara kita di Palestina kan jihad dengan apa? Jiwanya. Kita dengan apa? Harta. Wes ibu-ibu, apa sih fungsinya giwang? Wong digawe lo gak ketok, ketutupan jilbab. Paling yang lihat yo suami tiap hari yo wes lihat bosen. Suami kan perlu variasi, kadang-kadang giwangan, kadang-kadang yoga gitu kan. Kadang-kadang istri pertama giwang, istri kedua ndak, istri ketiga kalung, istri keempat. Itu suami itu yang namanya suami manusia biasa loh Bu. Dia kan perlu sesuatu yang baru, bervariasi. Terima kasih Mbak. Bervariasi. Nah, maka giwang yang sudah nempel di sini sudah kira-kira 4-5 tahun, nampaknya giwangnya swayai diganti. Lepas giwangnya, datang ke toko emas, jual. Tapi yo paling giwang panjenengan piro sih Bu? Giwangnya ibu-ibu ki paling yo setengah gram dadi loro. Iya, luwih tipis malah ya. Sama cincin saya aja kira-kira abotan cincin saya kok ini. Cincin mahal ini Bu. Ini akik. Anti saya pakai akik ngawur. Permata ini ikatnya perak, matanya giok. Giok kan bukan akik, giok asli ini. Dan ini Bu sudah dikepingini banyak ustadz. Saya bilang tidak. Saya bilang ijolono mobil gak apa-apa. Nah sudah, maka termasuk giwang. Yo ini bukan mewajibkan, tapi apa? Saran saja, nggih. Dan tergantung keluasan masing. Ya bukan berarti kalau panjenengan tidak sedekah, panjenengan pelit, panjenengan tidak jihad, ya ndak juga kan. Orang tidak harus lewat itu kan. Nah tapi ketika ada kesempatan lewat harta, manfaatkan. Karena apa? Boleh jadi harta yang kita kirim itulah yang nanti jadi saksi yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Maka berjihad dengan harta dan jiwa. Allah Ta'ala berfirman, di antara amalan yang paling cepat menghapuskan dosa. Karena orang kalau mati syahid masuk surga tanpa hisab, kecuali satu, kalau masih punya tanggungan dengan orang lain. Dan mujahid itu Bu punya hak untuk memberi syafaat 70 dari keluarganya. Jadi satu orang meninggal dalam keadaan syahid, 70 keluarga deketnya melok selamat. Maka panjenengan begini yuk, harus seperti tahu ceritanya Nusaibah. Ummu Umarah, tahu? Khansa, tahu? Ya Allah, saya salah tempat kayaknya.
Sudah Nusaibah itu bukan cuma nyuruh anaknya perang, tapi ikut perang bareng anaknya ketika perang Uhud. Jadi Nusaibah itu ketika perang Uhud, dia itu datang bukan untuk perang, bawa gentong minuman untuk memberi minum kepada pasukan perang yang terluka. Ketika dia lihat perang Uhud, dia gemes. Aduh, sing lanang-lanang kok koyok ngene iki ya. Akhirnya dia ambil pedangnya, cak. Dia maju ke Uhud sampai terakhir Nabi Muhammad terkepung. Terus Nabi Muhammad mengatakan apa? Barang siapa yang melindungiku hari ini akan selamat kelak di akhirat dari api neraka. Wong lanang rebutan. Tapi kemudian mereka ini melindungi sambil takut-takut gimana? Ya kan normal, ya kan manusia kan? Tapi tiba-tiba Nusaibah masuk dan Nusaibah melindungi Rasulullah sampai di tubuhnya terkena 13 luka. Ada yang pedang, ada yang tombak, ada yang panah. Perempuan ini. Setelah perang selesai, apa kata Rasulullah? Maqamu Nusaibata hadzal yaum afdal min maqami fulan wa fulan. Keberadaan Nusaibah hari ini di sebelahku, kata Nabi Muhammad, lebih keren dibandingkan adanya kamu ini. Menunjuk kepada orang-orang laki-laki. Oh itulah perempuan. Perempuan ini kalau sudah terlanjur fight, wes hati-hati sudah. Mak-mak les kadung maju. Sudahlah, pengajian aja kalau bukan ibu-ibu gak ada pengajian laki sebanyak ini, ndak ada. Pengajian laki paling telu papat. Telu papat itu tak miri loro, muadzin siji. Ya pas sudah. Satunya ustad, baru papat. Ya, nah maka Masya Allah. Apa kamu ketawa-ketawa kamu? Kameramen. Itu kameramen 2 belum ada yang nikah itu, Bu. Bisa dilihat ya. Ya saya promosikan. Ya kalau kesini juga boleh, masih kurang kok yang sini. Jumlah kuotanya masih belum terpenuhi. Sudah, astagfirullahaladzim. Istri saya nonton. Gini, saya ngomong apa tadi? Nusaibah. Nah maka sampai pada akhirnya ibu-ibu sekalian, sampai pada akhirnya setelah selesai perang Uhud, itu ada perang yang melawan Musailamah Al-Kadzab. Tahu Musailamah Al-Kadzab? Sepeninggal Rasulullah SAW, ada orang yang ngaku jadi nabi. Maka ada perang waktu itu, memerangi Musailamah Al-Kadzab dengan pasukannya. Nah, Nusaibah ini punya anak 2. Nomor 1 namanya Habib, nomor 2 namanya Abdullah. Nah, anaknya yang Habib ini dibunuh sama Musailamah Al-Kadzab. Maka ketika Nusaibah dengar, kata Nusaibah apa? Kalau ada perang lawan Musailamah, saya maju, tidak mungkin mundur, dan saya tidak biarkan Musailamah kecuali terbunuh di tangan saya. Sudah betul ada perang lawan Musailamah. Akhirnya Nusaibah ini izin sama Abu Bakar. Abu Bakar, saya izin dong, saya pengen ikut perang. Ceritain gini, apa kata Abu Bakar? Perempuan yang ikut perang Uhud dan dipuji oleh Nabi Muhammad seperti kamu, tidak layak dilarang ikut perang yang lain. Mau di Uhud aja dapat apresiasi, apalagi maju Nusaibah. Terus panglima perangnya Khalid bin Walid, sama Abu Bakar dititipkan, Khalid titip 1 ya, tolong diperhatikan yang ini, jangan dilepaskan, tolong dijogo yang 1 ini. Berangkatlah, dijaga terus sama Khalid bin Walid ini perempuan. Ternyata apa? Ketika sudah perang mulai berkecamuk, Nusaibah ini masuk. Ketika mulai kelihatan Musailamah Al-Kadzab, dia maju. Ternyata di belakangnya Nusaibah ada salah satu asisten pribadi untuk keamanannya Musailamah. Itu langsung nyikat Nusaibah pakai pedangnya. Tang, Anda tahu? Tangan kanannya lepas. Cung. Lepas loh, kudu suwe. Lepas, cung, ucul. Lepas. Kata dia apa? Dan saya tidak menghiraukan itu lepas itu. Tetap saya cari Musailamah. Tapi ketika itu saya mulai tidak kuat, darah saya mulai banyak keluar. Dan setelah perang selesai, saya tanya, bagaimana Musailamah terbunuh? Siapa yang bunuh? Anakmu Abdullah. Katanya Musailamah, ya sudahlah perwakilan saya.
Maka kata dia, setelah saya dengar ternyata yang bunuh Musailamah adalah anakku, maka hilang rasa sakitnya ini. Tidak lama Khalid bin Walid masuk ke tendanya Nusaibah karena titipannya Abu Bakar ini. Dilihat, waduh Nusaibah, ini kalau darahnya nggak dihentikan bahaya, bisa kehabisan darah kamu. Dipanggilkan dokter, dihentikan darahnya pakai minyak goreng panas. Nggak usah, biasa aja. Oh biasa goreng PT loh kan? Biasa enggak? Itu darahnya bu dihentikan pakai apa? Minyak goreng panas. Apa kata Nusaibah? Wallahi demi Allah, dihentikannya darah ini pakai minyak panas jauh lebih sakit dibanding ketika dia putus. Nah tapi kata Musailamah apa? Setelah itu lego saya, semua janji saya terlaksana. Dan Nusaibah ini jadi salah satu perempuan yang anaknya mujahid. Anaknya jadi mujahid. Kemudian siapa? Khansa. Ini lebih keren lagi, Anda tidak ngerti. Mana tahu Anda? Anda paling tahunya ya siapa sih? Hah? Asyap. Siapa lagi selain itu? Astagfirullah, atubu ilaih. Beriman dan berjihad dengan harta dan jiwa. Kok lama sekali pagi ini ya? Dalam surat As-Saff, Anda buka surat apa? As-Saff ayat yang 10 sampai ayat yang ke-12. Ayat 10 sampai ayat 12. Ini salah satu ayat yang paling mendorong kita untuk meniatkan diri harus mati dalam keadaan syahid. Tidak boleh orang Islam itu tidak punya cita-cita mati syahid. Harus punya, karena itu cita-cita yang paling tinggi, yang paling agung. Dan Anda tahu, orang mati itu kan ibu-ibu sekalian, maaf ya, sakit ya, sakit. Sampai ketika Ibunda Aisyah melihat Nabi Muhammad ketika menghadapi sakaratul maut, dengan begitu beratnya, Ibunda Aisyah ngomong apa? Setelah saya melihat suamiku seperti ini menjelang kematiannya, saya tidak lagi tamak kepingin mati yang enak. Kenapa? Lawang sekelas Nabi aja meninggalnya cukup berat, apalagi model. Tapi insya Allah untuk kita semuanya sama Allah diringankan. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi orang yang mati syahid bu, itu ketika Allah sampaikan dia di surga, terus kan sama Allah ditanya, tamanna, minta oh, tak kasih, wes kamu njaluk apa dikasih? Dibilang apa? Ya Allah, saya minta hidup lagi, perang lagi, mati lagi. Terus Allah Ta'ala firmankan, ghaira dzalik, jangan minta yang itu, yang lain aja. Kenapa? Karena saya telah putuskan orang kalau sudah mati tidak ada lagi kematian berikutnya. Tidak ada lagi kematian berikutnya. Ditafsirkan oleh para ulama, apa artinya bu? Meninggal dalam keadaan syahid. Ada yang ngomong meninggalnya itu cuma kayak digigit semut, cit. Ada yang mengatakan meninggalnya tidak sakit. Apa dalilnya? Sampai kalau itu sakit, tidak mungkin orang yang sudah masuk surga pengen sakit lagi. Masuk akal nggak sih? Orang yang sudah hidup dalam penuh kenikmatan, kepingin balik loro maneh. Tidak ada. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Itulah kenapa orang yang meninggal dalam keadaan syahid, Allah selamatkan dari rasa sakit. As-Saff 10 sampai 12. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, mau ndak kata Allah, aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan. Nah bahasanya apa bu? Dagangan, perniagaan. Perniagaan itu apa? Yo, saya ngelepas apa, saya dapat apa. Artinya seperti yang saya awali di pertama tadi, tidak ada yang cuma-cuma, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang gratis. Semuanya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pasti ada balasan. Maka Allah firmankan di sini, ini dagangan bu. Sama seperti Anda sodako. Anda sodako, Anda kira duit Anda hilang? Enggak. Anda sodako itu bu, nabung di tempat yang uang Anda tidak mungkin hilang. Kalau di bank,
Kalau senturi apa? Tahu senturi? Sampai ada ibu-ibu keturunan Tionghoa kalau tidak salah ya dari Surabaya itu yang duitnya berapa M dibawa kabur sama pemilik senturi sampai akhirnya nampaknya sedikit terjadi gangguan jiwa sampai dandan menor pakai baju seksi berjoget di atas meja direksi senturi Surabaya. Ya Banda, lihat beritanya. Padahal itu duit dikumpulin dikit, ngelompok hilang. Lah kita ini bukan buat duit, kita ini netep nang Gusti Allah. Allah titip ya. Kapan diambil? Ya nanti kalau pas anakku sakit. Kapan diambil? Nanti kalau pas perlu. Nanti kapan diambil? Nanti kalau butuh ini. Dan Allah tidak mungkin zalim. Yakin tidak Allah tidak mungkin zalim? Maka ketika Anda sekarang membantu untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk hamba Allah, maka Allah tidak mungkin tinggalkan Anda. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan terus menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong siapa? Kudu yakin, gak usah wedi. Maka termasuk kalau panjenengan di mobil, di motor, ono uang, tapi saya itu lebih seneng ngasih di pinggir jalan kalau orang itu kelihatan kerja. Daripada yang maaf ya sekedar kayak ngamen atau apa itu kayaknya kok. Loh orang-orang seusia mereka itu banyak kok yang kerja jadi tukang cuci, jadi tukang masak, jadi cleaning service, kuat kok. Kenapa mereka harus minta-minta? Nah maka saya lebih seneng lihat ketika ada orang tua ngangkat sak dalamnya rosokan. Botol bekas, istri bekas, apa? Kok ada istri bekas ya, botol bekas, pokok ya plastik-plastik, pecahan ember, itu ngeisi ngono-ngono iku lu nyeneng no. Kenapa? Ada ikhtiarnya dia gitu loh. Nah, maka jangan pernah segen ngasih. Pokok Anda nyeneng no wong sama Allah Anda diseneng no. Kelihatan ada orang sedang capek, keringetan gobios angkat-angkat sak. Pak, kasih 20, 50, saono duit lah. Ada 1 juta ya kasihlah 55.000. kasih 1 juta kasih berapa? 20, 50, 100 berapa? Kasih duit. Nyenengin orang. Maka Allah sebutkan ini merupakan apa? Tijarah. Tijarah itu artinya apa? Perniagaan. Perniagaan berarti apa? Anda jual pasti ada yang beli. Dan perniagaan ini bayarannya apa? Tunjikum min adzabin alim. Yang kalau panjenengan jual beli dengan Allah dengan perkara ini, maka jawaban dari Allah, apa yang Anda jual oleh Allah dibayar dengan selamat dari api neraka. Kepingin apa enggak? Blas gak ketok neraka. Krungu suara hasisah. Hasis apa? Hasis itu desisan api neraka. Wong lek ngurupno geni ana suarane ndak? Kadang-kadang ada muncul suara kayak api. Itu sampai hasis, suara neraka enggak dengar. Ngelihat enggak, selamat dari api neraka. Apa perniagaannya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Nomor 1, harus iman dulu kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua, jihad fi sabilillah. 2, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa. Artinya di sini Allah minta dua-duanya, hartanya dipakai, jiwanya juga dipertaruhkan. Tapi kalau harus ada pilihan, dan sementara kita belum bisa berjihad dengan jiwa kita, yo minimal jangan kehilangan tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu, kata Allah, mengorbankan harta dan jiwa untuk jihad itu lebih baik dibanding apapun. Tapi sayangnya kan kadang-kadang kita belum tahu. Maka banyak ayat Al-Quran, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Masalahnya apa? Kebanyakan manusia tidak tahu. Nah maka sekarang sama Allah diberitahu, apa yang Allah berikan berikutnya kalau kita beriman dan berjihad?
yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan ampuni semua dosa kalian. Wih, coba untuk pendosa-pendosa ini yo kayaknya kudu mati syahid ini. Iya. Kenapa? Karena jaminannya yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa kita oleh Allah, wa yudkhilkum jannat, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surgamu itu sungai-sungai. Indah betul. Saya beberapa waktu yang lalu, pekan lalu, habis jalan ke daerah Kawah Dieng, Banjarnegara, Batur. Waduh, saya bertiga sama laki-laki semua teman saya. Tak lewatkan jalan yang gunung, malam 1:30 malam. Subhanallah, besoknya ketika lewat sana lagi mau pulang, kita bilang, ini jalan kita tadi malam kok ngawur ya lewat kini Mambeng yo. Menakutkan, jalannya ekstrim tapi pemandangannya luar biasa. Pemandangannya gunung hijau, udaranya dinginnya itu pujon lewat, dan Bu, sungainya kayak sungai di Sumatera. Aduh, anda enggak tahu Sumatera juga ya, saya susah terus nyeritain ya apa ini, mosok tahu Allah atau nane. Nah ya tahu tuh, guyon. Nah sudah, sungainya itu Bu kayak sungai kalau kita ke Padang, mau dari kota Padang mau ke Bukit Tinggi atau mau ke Solo, tahu Solo? Aduh, saya kan sudah kemana-mana ya, jadi astagfirullah wa atubu ilaih, agak guyon ya. Jadi sungainya itu kayak sungai di daerah-daerah Sumatera yang batunya besar-besar, airnya jernih dan bagus kanan kirinya, masya Allah Bu. Nah itu nanti surga jauh lebih indah dibanding itu. Maka saya langsung kepikiran, pantes ya kalau orang Arab yang Arab, bukan Arab Indonesia. Orang yang Arab kalau datang ke Indonesia mesti ngomongnya apa? Surga ini. Lah ya apa enggak surga? Buah-buahan deket seperti di Al-Quran. Rambutan lo kari ngene tok. Kata orang Arab, wallahi jannah di surga iki kari metik tok. Apalagi kates. Alah, meloten ini, apalagi buah-buahan sama macam mangga. Coba buah apa yang tidak ada di tempat kita? Hampir semuanya ada. Subhanallah. Terus apa? Kebun hijau. Ya rono didik lah hijau kan. Tahu Jajar dulu hijau, sekarang wis mulai kuning-kuning ya apa. Banyak bangunan soalnya ya. Nah, sudah hijau. Kemudian apa? Mengalir sungai-sungai. Kemudian kelihatan ada binatang-binatang yang indah. Ono sapi sedang makan aduh, top. Dibandingkan lihat ibu-ibu ya lewat ini, wah jauh. Nah maka dikatakan akan mengalir di bawah surga kalian itu apa? Sungai-sungai. Wa masakin thayyibah, dan kamu akan mendapatkan tempat tinggal yang baik, rumahmu api-api. Pernah ke Tawangmangu enggak? Anda urip kok ngaji tok Bu. Yo ngaji, yo rekreasi gitu loh ya. Tawangmangu pernah? Di Tawangmangu itu kan ada satu tempat, setelah kita lewat Cemoro Sewu, yang puncak pas, yang paling tinggi. Alamak diglut-diglut, padahal gak ngerti loh padahal. Itu nanti turun gitu kan, turun semakin indah. Nanti kiri jalan ada kayak villa-villa berbentuk apa bulat-bulat gitu loh. Ada yang segitiga, ada yang bulat. Nah itu kan di tempat yang dingin, pegunungan, hijau, airnya bersih, udara seger, dapat rumah-rumah seperti itu kan kayak healing banget gitu kan, kayak aduh jadwal pengajian tek gak apa-apa wis lego. Ibu-ibu tahu enggak, saya kan kalau pekan kedua libur. Pekan kedua itu belas gak ada pengajian. Pekan 1, 2, 1 dan 3 Pari dan Kediri, pekan 4 Malang, pekan kedua full istirahat, kadang-kadang yang buka buku, jawab pertanyaan, kadang-kadang bikin video. Tapi kalau pekan kedua Bu, turu iku enteng,
bangun, enak. Tidur malam itu iso ambaan itu. Menikah ada pengajian, enak gitu, tidur tuh nyaman. Terus bangun itu mau berangkat sholat, mau apa gitu, kayak hati sumringah. Tapi kalau sudah mau berangkat sholat subuh, terus kepikiran bakal budal nang Malang itu kayak abek. Langsung kayak jarem kabeh awak. Tapi nah itu loh. Maka kalau panjenengan ke daerah Tawangmangu, Bu, itu seperti itu. Kayaknya langsung apa? Fresh. Enggak tahu kan, orang itu kan beda-beda. Kalau saya daripada laut lebih seneng gunung. Ada orang yang lebih seneng laut dibanding gunung. Macam-macam. Kalau saya lebih seneng yang tempat-tempat yang seperti. Nah, sudah. Maka dikatakan setelah Anda masuk surga, isinya kebun, ijo-ijoan, buah-buahan keren. Di bawahnya mengalir sungai. Plus sama Allah dikasih rumah-rumah yang luar biasa indahnya. Fi jannati adn. Yang itu tempatnya apa? Di jannati adn. Surga adn. Dzalikal fawzul azim. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa para sahabat hendak bertanya kepada Rasulullah tentang amal perbuatan yang dapat mereka kerjakan yang paling dicintai oleh Allah. Maka Allah menurunkan As-Saff itu tadi. Jadi kan sahabat tanya, ya Rasul, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah kalau kami kerjakan? Akhirnya ini asbabun nuzul surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, sesungguhnya dia menceritakan bahwa Rasulullah berdiri di tengah-tengah mereka dan bersabda, Innal jihada fi sabilillahi wal imana billahi afdhalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khatayai. Faqala lahu Rasulullah na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghaira mudbir. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qult? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillahi atukaffaru anni khatayai. Qala Rasulullah na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbir illa dain, kecuali utang. Kecuali apa? Utang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Jadi pertama Rasul bilang pasti masuk surga. Pertama. Yang kedua dibaleni, tunggu dulu. Tapi kalau kamu punya utang belum bisa. Karena apa? Barusan malaikat Jibril bisi saya. Jadi hadisnya begini. Rasulullah bersabda yang artinya bahwasannya berjihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah amal perbuatan yang paling mulia. Maka seseorang berdiri, ya Rasul, kalau saya terbunuh di medan perang di jalan Allah, apakah dosaku diampuni? Coba lihat. Jadi ampunan dosa itu, Bu, motivasi terbesar untuk suatu amalan. Nah, maka dia tanya, ya Rasul, kalau saya mati dihapus nggak dosa saya? Rasulullah bilang, ya. Kalau kamu terbunuh di jalan Allah dengan sabar, mengharapkan pahala, artinya ikhlas, serta maju, ndak pakai mundur. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, coba kamu tadi ngomong apa? Kalau saya terbunuh, apakah dosaku diampuni? Rasulullah mengatakan, iya. Kalau kamu sabar, ikhlas, maju, tidak mundur, kecuali kalau masih punya. Nah, maka utang ini yo apa yo? Kadang-kadang utang itu ya kudu karepe ati tapi kepeksa kan? Ya, terkadang kan keadaan. Iya, terkadang faktor apa? Keadaan, anak mau sekolah, ini mau lebaran segala macam, mau keluar kota, mau mengunjungi. Tapi yo ikhtiarkan, kalau ndak perlu, ojo. Kalau sudah terlanjur, dicecil masih ya sedikit. Kalau orangnya ndak mau dicecil, kota ono. Dikotai, yang gemboknya pitulas. Kadang-kadang kalau gemboknya cuma satu, ibu-ibu ini kreatif sekali. Celengan zaman sing tipis bolongan itu, pakai beting yo iso. Ya pengalaman. Apa? Lek dipentong lah entek. Tapi kalau butuh, masuk butuh mek 5.000 mecah celengan. Akhirnya apa? Juga beting. Ada yang ujung dari beting itu dikasih solasi bolak-balik. Tak urui caranya ya.
Jadi diputar-putar nanti nemplek satu. Nah, itu baru didekatkan ke ujung bibir celengannya, baru ditarik pakai peniti. Peniti ini bengkongan gini. Nah, itu caranya ya. Cek gantek kabeh, minimal titik-titik lantai. Nah, itu cara terbaik itu insya Allah ya. Sudah. Kecuali apa? Hutang. Hadis ini menerangkan keutamaan orang yang wafat di jalan Allah dengan syarat apa? Syaratnya sabar, mengharapkan pahala, maju dan tidak mundur. Tidak mundur maksudnya apa? Meninggalkan medan perang. Kalau dia memenuhi kriteria tersebut, maka gugurnya akan menghapus semua dosa. Kecuali hutang. Karena hutang berkaitan dengan hak sesama manusia. Sedangkan hak manusia apabila tidak diselesaikan di dunia, pasti ada hisabnya kelak pada hari kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun," barang siapa yang memiliki tanggungan kezaliman. Barang siapa apa? Yang memiliki tanggungan kezaliman. Inda akhihi, kepada saudaranya, falyatahallalhu minha. Hendaknya cepat-cepat minta halal. Minta halal itu kalau bahasa gampangnya minta maaf. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham. Karena nanti di hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanati. Tapi yang diambil apa? Kebaikan-kebaikanmu. Rugi enggak? Rugi. Fa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaih. Kalau dia enggak punya pahala, dosanya orang yang dizolimi diberikan kepada orang yang menzolimi. Nah, berarti ibu-ibu sekalian, di pagi hari ini kita belajar berapa? 3. Iman dan amal soleh, beriman dan berjihad dengan harta dan jiwa. Ayat 2 ya. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan ibu-ibu sekalian, insya Allah berikutnya jam 8 aja ya, biar tidak kesiangan ya. Jam 8 sampai ya, setengah 12 lah kira-kira. Kenapa? Lah, sebelumnya jam 9. Sebelumnya jam 9. Sebelumnya flyernya jam, jadi gitu Bu Puji ya. Dipatenkan aja jam 8 biar tidak terlalu siang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.